Untuk kesempatan hari ini, saya akan berusaha menjelaskan tentang teori dan pendekatan konseling dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Perlu diketahui bahwa teori dan pendekatan konseling yang saya akan bawakan ini merupakan bentuk review kembali, mengingat kembali tentang teori dan pendekatan BK yang mungkin sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pendekatan konseling behavioral. Jadi pendekatan konseling behavioral itu fokus utamanya adalah terhadap tingkah laku manusia. Sebagai konsep dasarnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang reaktif, artinya makhluk yang tanggap, yang tingkah lakunya dikontrol dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Kemudian konsep dasar yang kedua adalah dalam pendekatan behavioral bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Tingkah laku manusia itu dipelajari ketika individu itu berinteraksi dengan lingkungan melalui proses pembelajaran. Jadi manusia itu bukanlah hasil dari dorongan yang tidak disadari, tapi melainkan manusia itu berbuat karena memang merupakan hasil dari belajar, sehingga manusia itu dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku dengan mengacu pada stimulus-stimulus yang mereka dapatkan dari luar. Ini merupakan konsep dasar dari pendekatan konseling behavioral yang berpandangan bahwa sebenarnya manusia itu adalah manusia yang makhluk yang reaktif, yang cepat tanggap, yang tingkah lakunya itu mudah dikontrol, dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Sehingga stimulus dari luar itu dapat mempengaruhi, dapat betul-betul membuat manusia itu ataupun membuat dorongan terhadap manusia untuk berbuat sesuatu. Karena tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Ini adalah pandangan ataupun konsep dasar dari pendekatan konseling behavioral. Kalau asumsi tingkah laku yang bermasalah menurut pendekatan konseling behavioral itu berpendapat bahwa tingkah laku yang salah itu hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungannya yang salah. Jadi behavioral itu berpendapat bahwa ketika manusia itu berbuat salah, maka pada hakikatnya dia berbuat salah itu karena memang dorongannya yang salah, pengaruhnya yang salah, sehingga dia berbuat kesalahan. Itu salah satu asumsi dasar ataupun asumsi tingkah laku yang bermasalah dari behavioral. Pendapat dari behavioral itu seperti itu. Sedangkan tujuan dari behavioral itu yaitu menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah untuk digantikan dengan tingkah laku yang baru. Jadi memang tujuan dari behavioral itu salah satunya adalah untuk menghapus ataupun menghilangkan tingkah laku yang bermasalah untuk digantikan dengan tingkah laku yang baru, yaitu tingkah laku yang adaptif ataupun yang tidak bermasalah yang diinginkan oleh kliennya. Konsep dasar dari behavioral adalah manusia itu adalah makhluk yang reaktif, yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Artinya manusia itu berbuat atas dorongan dari luar, sehingga behavioral itu berpendapat bahwa ketika manusia itu berbuat salah ataupun tingkah laku manusia itu salah, maka yang menyebabkan salah itu adalah dari dorongan dari luar itu yang didapatkan karena bermasalah. Itu ataupun dia terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah sehingga dia berbuat salah. Itu adalah pandangan behavioral, sehingga tujuan konseling dengan menggunakan teori behavioral atau pendekatan konseling behavioral itu adalah
untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku yang maldatif atau masalah, tingkah laku yang bermasalah, untuk digantikan dengan tingkah laku yang baru, yaitu tingkah laku yang adaptif, yaitu tingkah laku yang tidak bermasalah yang diinginkan oleh klien. Itu salah satu tujuan dari pendekatan konseling behavioral. Sedangkan langkah-langkah pengimplementasian pendekatan konseling behavioral itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama tentu dalam melaksanakan ataupun mengimplementasikan teori behavioral ini, pendekatan konseling behavioral, seorang guru BK atau seorang konselor harus melaksanakan yang namanya asesmen. Karena asesmen ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan kliennya. Dalam artian untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hidup interpersonal, tingkah laku penyelesaian, dan area masalahnya. Sehingga dengan asesmen ini membuka wawasan tentang diri seorang klien terhadap konselor. Ya, dengan asesmen ini yang dilakukan oleh konselor ataupun guru BK, maka guru BK akan mampu mengetahui tentang riwayat perilaku yang dimiliki oleh kliennya dengan melaksanakan asesmen ini. Setelah kita melaksanakan asesmen, maka tahapan berikutnya adalah kita harus melaksanakan yang namanya kontrak tujuan atau goal setting. Ya. Goal setting adalah merupakan kontrak tujuan, yaitu dengan langkah klien itu harus merumuskan tujuannya dengan asesmen itu. Kemudian selanjutnya goal settingnya adalah klien harus mampu merumuskan tujuan ataupun yang ingin dicapai dari proses konseling itu apa. Mau seperti apa klien itu tentang tujuan ataupun hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan konseling itu. Tentu dengan dibantu oleh konselor atau guru BK. Setelah goal setting selesai, maka teknik implementation atau implementasi teknik. Setelah klien mampu merumuskan tujuan dari pelaksanaan konseling itu, maka selanjutnya adalah pengimplementasian teknik dari behavioral. Ya. Teknik behavioral itu banyak yang bisa digunakan, nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Setelah goal setting sudah dirumuskan ataupun kontrak tujuan sudah dirumuskan, setelah itu baru pengimplementasian teknik yang ada dalam pendekatan konseling behavioral. Setelah teknik selesai, maka selanjutnya adalah evaluasi. Silakan nanti konselor itu mengevaluasi tentang teknik itu, apakah teknik itu betul-betul dapat mewujudkan goal setting yang sudah dirumuskan oleh kliennya atau tidak. Jangan sampai teknik yang digunakan itu mungkin menurut kita cocok, menurut kita memang sinkron dengan permasalahan yang dihadapi oleh kliennya, namun ternyata tidak berimbas apapun, tidak berimbas secara positif terhadap kliennya. Maka perlu yang diadakan evaluasi. Setelah evaluasi selesai, kemudian kita laksanakan yang terakhir itu adalah feedback. Feedback itu merupakan artinya konselor memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Hanya berupa respon dari kliennya seperti apa dalam kegiatan itu. Inilah 5 tahapan dalam langkah pengimplementasian pendekatan konseling behavioral dalam permasalahan siswa. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa teknik yang ada dalam konseling behavioral. Dalam beberapa teknik behavioral itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah latihan asertif bisa digunakan, desensitisasi sistematis, pengkondisian aversi, pembentukan tingkah laku model. Ini adalah beberapa teknik yang mungkin bisa dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan
proses konseling terhadap kliennya dengan menggunakan pendekatan konseling behavioral. Nah, pendekatan yang kita gunakan dalam konseling itu adalah pendekatan behavioral, namun dengan menggunakan beberapa teknik, menggunakan salah satu dari sekian teknik yang ada dalam pendekatan behavioral. Inilah saya kira pendekatan konseling behavioral secara konsep dasar dan sebagainya, untuk memberikan wawasan kita tentang beberapa pendekatan yang akan mendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan pelayanan konseling yang akan kita laksanakan, sehingga dalam kegiatan ini ataupun penjelasan yang saya paparkan paling tidak membantu memberikan referensi terhadap kita seorang praktisi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terutama di sekolah. Yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah tentang pendekatan dan teknik konseling Gestalt. Ya. Sebagai konsep dasar dari pendekatan konseling Gestalt ini adalah bahwa manusia itu dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Jadi pendekatan konseling Gestalt ini berpandangan bahwa manusia itu kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Misalnya, setiap individu itu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, tapi melainkan individu itu adalah merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Jadi individu itu bukan hanya sebagai hati, jantung, otak, dan sebagainya, tapi melainkan individu itu merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Sehingga manusia aktif itu terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Ini yang dimaksud sebagai manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Ini adalah pandangan dari Gestalt. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau kehidupan keutuhan pribadi. Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia menurut pendekatan Gestalt ini adalah manusia itu tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Jadi manusia itu merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu. Jadi manusia itu merupakan aktor, bukan reaktor. Ya. Manusia itu merupakan makhluk yang menjalankan, ya, bukan sang kreasi, bukan. Dan manusia itu berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya, sehingga dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Itulah pandangan ataupun konsep dasar dari pendekatan konseling Gestalt. Jadi dalam hubungannya dengan perjalanan kehidupan manusia, pendekatan konseling Gestalt ini memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Memang agak membingungkan bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Artinya masa lalu itu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menentukan kehidupan manusia adalah masa sekarang. Ya, itu yang dimaksud dengan ada kecuali sekarang. Sedangkan Gestalt berpendapat tentang asumsi tingkah laku yang bermasalah itu.
Jadi ketika terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis, itu merupakan asumsi tingkah laku yang bermasalah menurut Gestalt. Ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya itu juga merupakan asumsi tingkah laku yang bermasalah menurut Gestalt. Sehingga tujuan utama dari konseling Gestalt, pendekatan konseling Gestalt ini adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tadi asumsi tingkah laku yang bermasalah itu salah satunya adalah melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi, terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis, ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Maka sebagai tujuan utama konseling Gestalt itu adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Ya. Jadi tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan ataupun orang lain, menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Ini yang menjadi poin besarnya terhadap pendekatan konseling Gestalt. Gestalt berpendapat ataupun kesadar adalah manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai keseluruhan. Kemudian Gestalt mempunyai asumsi tingkah laku yang bermasalah itu salah satunya adalah ketidakmampuan dalam mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Itu adalah asumsi dari Gestalt tingkah laku yang bermasalah. Maka tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Ya, artinya klien harus betul-betul dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau ketergantungan terhadap orang lain, menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan kebermaknaan hidupnya. Adapun teknik-teknik yang mungkin dapat dilaksanakan dengan pendekatan konseling Gestalt itu ada beberapa poin. Bisa kita menggunakan permainan dialog, bisa menggunakan latihan saya bertanggung jawab, bisa menggunakan bermain proyeksi, bisa menggunakan teknik pembalikan, bisa menggunakan teknik tetap dengan perasaan. Ini adalah beberapa teknik yang pada intinya adalah untuk menguatkan kepada diri klien bahwa diri klien itu mempunyai kekuatan untuk betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Ya, ini beberapa teknik yang bisa digunakan dalam pendekatan konseling Gestalt. Ada permainan dialog, latihan saya bertanggung jawab, kemudian bermain proyeksi, teknik pembalikan, dan tetap dengan perasaan. Ini adalah 5 teknik yang mungkin bisa dikaitkan, bisa digunakan dalam pendekatan konseling Gestalt. Saya kira ini pendekatan konseling Gestalt yang dapat saya jelaskan secara ringkas. Kemudian selanjutnya adalah tentang pendekatan konseling psikoanalisis. Jadi pendekatan konseling psikoanalisis ini adalah konsep dasarnya adalah manusia itu cenderung pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Jadi kalau manusia cenderung pesimistik itu dapat diartikan sebagai manusia itu cenderung gampang putus asa. Artinya lawan kata dari optimistik. Ya. Manusia itu cenderung atau sering dalam berbuat sesuatu itu selalu pesimis, tidak pede dalam menjalankan apa yang akan dikerjakan. Sedangkan dalam deterministik ini manusia meyakini bahwa filosofis ataupun meyakini bahwa semua peristiwa itu terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tidak terelakkan. Sedangkan
manusia cenderung mekanistik adalah psikoanalisis itu memandang bahwa manusia itu ataupun bahwa perkembangan manusia itu sebagai serangkaian respon pasif dan dapat diramalkan untuk rangsangan. Artinya manusia itu seperti mesin yang bereaksi terhadap masukan lingkungannya. Ya. Sedangkan manusia yang cenderung reduksionistik ini dapat diartikan adalah sebagai pendekatan untuk memahami sifat dasar hal-hal yang kompleks dengan menyederhanakannya ke dalam interaksi dari bagian-bagiannya atau membuat suatu hal menjadi lebih sederhana atau lebih mendasar. Jadi psikoanalisis ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua kejadian psikis itu ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Apa yang dilakukan sekarang itu adalah akibat ataupun ditentukan oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi memang psikoanalisis ini pada dasarnya pendekatan ini itu didasari oleh ataupun dipelopori oleh teorinya Freud bahwa kepribadian seseorang itu mempunyai 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Ya. Id itu adalah di bawah sadar seseorang, kemudian ego itu di ambang batas, kemudian di superego itu adalah tingkat kesadaran manusia. Sehingga yang menjadi tujuan konseling dari psikoanalisis adalah untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus daripada mekanisme penyelesaian diri mereka sendiri. Sehingga dalam langkah-langkah yang mungkin bisa ditempuh dalam pelaksanaan pendekatan konseling psikoanalisis adalah dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama konselor itu harus menciptakan hubungan kerja dengan klien, kemudian tahap krisis bagi klien, kemudian mengingatkan kembali terhadap masa lalu klien, terutama pada masa kanak-kanaknya, pengembangan resistensi untuk pemahaman diri, pengembangan hubungan transparansi klien dengan konselor, melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi, menutup wawancara konseling. Adapun teknik-teknik konseling dalam psikoanalisis itu ada beberapa item, beberapa poin, yaitu bisa menggunakan asosiasi bebas, kemudian menggunakan teknik analisis mimpi, interpretasi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Memang dalam pendekatan konseling psikoanalisis ini adalah merupakan pendekatan yang mungkin sangat berat untuk dilaksanakan karena teori ini sangat bergantung pada psikologi seseorang, berbeda dengan behavioral, berbeda dengan gestalt yang sangkut pautnya itu terhadap perilaku seseorang, ya, sehingga praktisi BK maupun dosen BK itu dalam melaksanakan psikoanalisis itu sangat susah. Bahkan hanya sedikit dari praktisi BK itu yang bisa melaksanakan penelitian BK atau pelaksanaan pelayanan BK itu menggunakan psikoanalisis. Pendekatan selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang pendekatan konseling rasional emotif. Rasional emotif ini berpandangan ataupun konsep dasarnya adalah manusia pada dasarnya adalah unik. Ya, manusia itu adalah manusia yang unik, memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Jadi konsep dasarnya adalah manusia unik, ya, memiliki kecenderungan untuk berpikir secara matang, berpikir secara benar, dan berpikir secara tidak benar. Ya, konsep dasarnya dari rasional emotif. Jadi ketika manusia itu berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Tapi ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, maka individu itu menjadi tidak efektif. Ya. Ini adalah yang menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah manusia yang unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir secara rasional dan irasional. Jadi ketika manusia itu berpikir secara rasional, maka manusia itu atau individu itu akan efektif ataupun bahagia dan
berkompeten, artinya manusia itu akan menjadi bahagia dan efektif. Tapi sebaliknya, ketika manusia itu berpikirnya atau bertingkah lakunya irasional, maka dia akan menjadi tidak efektif lagi, akan tidak bahagia. Itu konsep dasar dari pendekatan konseling rasional emotif. Yang kedua adalah perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis yang dapat diterima menurut akal sehat serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Asumsi tingkah laku yang bermasalah menurut pendekatan rasional emotif adalah, jadi pada dasarnya dalam perspektif pendekatan konseling rasional emotif ini, tingkah laku yang bermasalah itu adalah merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Jadi ketika ada seseorang yang berpikirnya irasional, maka menurut rasional emotif itu adalah perilaku yang bermasalah. Ciri-cirinya adalah berbicara yang tidak dapat dibuktikan, menimbulkan perasaan yang tidak enak atau kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu. Itu adalah ciri-ciri dari pemikiran yang irasional. Dan itu menurut konseling rasional emotif itu adalah tingkah laku yang bermasalah. Teknik-teknik dalam pendekatan ini, pendekatan rasional emotif yang dapat digunakan adalah bisa kita menggunakan asertif adaptif, bermain peran, imitasi. Itu yang bisa kita laksanakan untuk menggunakan ataupun melaksanakan pendekatan konseling rasional emotif. Kemudian selanjutnya adalah tentang pendekatan konseling trait and factor. Jadi konsep dasar dari pendekatan konseling trait and factor ini adalah manusia merupakan sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk. Manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Jadi dalam hal ini, manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Artinya, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk. Adapun tujuan dari konseling pendekatan konseling trait and factor ini yaitu dapat membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia, dapat juga membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan-tujuan hidup dan karir. Sedangkan dalam tahapan proses konseling menggunakan trait and factor ini, yang pertama konselor harus melaksanakan analisis, kemudian sintesis, diagnosis, konseling, dan tindak lanjut. Analisis itu artinya konselor harus mengumpulkan berbagai informasi dan data mengenai kliennya, karena itu sebagai dasar perlakuan terhadap kliennya yang dimiliki oleh konselor. Kemudian setelah itu adalah disintesis, yaitu merangkum dan mengatur data hasil analisis yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien. Dengan menganalisis itu kemudian kita sintesis dan didiagnosis. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menemukan ketetapan dan pola yang dapat mengarahkan kepada permasalahan, sebab-sebabnya, serta sifat-sifat klien yang relevan. Sedangkan konseling ini merupakan hubungan membantu klien untuk menemukan sumber diri sendiri maupun sumber dari luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Ya. Jadi
tindak lanjut ini artinya konselor memberikan bantuan kepada klien dalam menghadapi masalah dengan mengingatkannya kepada masalah sumbernya sehingga menjamin keberhasilan konseling. Jadi teknik yang digunakan guru BK atau konselor itu harus disesuaikan dengan individualitas klien, mengingat bahwa individu itu sifatnya unik sehingga tidak ada teknik yang baku yang berlaku untuk semua klien. Harus betul-betul dibedakan apakah teknik yang digunakan ini bisa diterapkan terhadap klien tertentu atau tidak. Sedangkan teknik yang bisa kita gunakan dalam pendekatan counseling trend factor adalah bisa kita menggunakan attending, kemudian mengundang pembicaraan terbuka, terus paraprase, refleksi perasaan, atau meringkas. Ya, ini beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan teori N faktor. Saya kira ini refleksi ataupun pemaparan review kembali tentang beberapa teknik dan pendekatan konseling yang mungkin dapat membantu Anda, walaupun tidak penjelasan yang saya paparkan tidak terlalu sempurna, tapi paling tidak mengingatkan kita tentang beberapa teori ataupun pendekatan yang dapat kita jadikan referensi dalam menjalankan tugas kita sebagai guru BK atau praktisi BK untuk mengimplementasikan pelayanan bimbingan konseling itu dengan menggunakan beberapa teknik. Tentu juga untuk beberapa dosen yang akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan beberapa teknik, ini juga bisa menjadi suatu referensi dapat kita jadikan sebagai kajian-kajian untuk pelaksanaan penelitian kita. Kepada mahasiswa pun juga seperti itu. Silakan Anda simak video ini secara full yang bisa Anda jadikan sebagai referensi Anda untuk melaksanakan ataupun untuk melaksanakan penelitian sebagai bentuk tugas akhir Anda.